Halo semuanya, selamat datang di Rumah Alam. Di sini podcast pertama kita, episode pertama kita juga. Tapi sebelum itu, gue mau jelasin sih Rumah Alam tuh apa. Rumah Alam tuh sebuah rumah batinia yang menyatu dengan keseimbangan alamiah. Tempat jiwa-jiwa yang lelah bisa beristirahat, merenung, dan tumbuh kembali. Di sini tidak ada penghakiman, hanya percakapan hangat, reflektif, dan penuh empati. Karena setiap luka layak untuk didengar dan setiap jiwa butuh tempat untuk bernaung. Di sini episode pertama kita ngangkat yaitu trauma bisa membunuh karakter seseorang. Kenapa kita ngangkat hal itu? Pernah nggak sih kalian ngerasa diri kalian berbeda? Bukan karena pilihan, tapi karena luka yang tidak terlihat. Trauma bukan sekedar kenangan buruk, ia adalah luka yang terus mengendap dalam diam, membentuk siapa kita bahkan tanpa kita sadari. Trauma bisa membunuh karakter seseorang, karena apa yang melekat di ingatan akan terus menghantui kehidupan. Banyak orang yang kehilangan rasa percaya diri, bukan karena mereka lemah, tapi karena trauma membuat mereka merasa tak layak untuk berdiri sejajar. Coba kita bayangin, orang yang pernah trauma karena bully, setiap diri mereka merasa lebih rendah dari yang lain. Mereka tumbuh dengan perasaan tidak cukup baik, padahal mereka hanya korban dari kejamnya kata dan perlakuan orang lain. Lalu, mereka yang trauma karena keluarga, yang tumbuh tanpa ruang untuk didengar. Mereka terbiasa diam, menyimpan segalanya sendiri, karena dari kecil mereka belajar bahwa suara mereka tidak layak didengar. Dan mereka yang menjadi korban pelecehan bisa kehilangan rasa harga diri sepenuhnya karena mereka merasa tubuhnya bukan miliknya. Jiwanya tak punya tempat aman untuk bernaung. Separah itu trauma bekerja. Ia menggerogoti kepercayaan diri seseorang, dan tanpa kepercayaan diri, karakter pun sulit terbentuk dengan utuh. Bukan mereka tak ingin kuat, mereka hanya sedang bertahan dengan sisa-sisa yang mereka punya. Maka sebelum kita menilai seseorang, lebih baik kita mendengarnya terlebih dahulu. Karena kadang yang paling butuh dipahami adalah mereka yang paling banyak diam. Di episode kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana trauma mempengaruhi karakter dan kepercayaan diri seseorang. Bukan untuk menghakimi siapapun, tapi untuk mengerti dan mungkin jadi ruang aman bagi mereka yang belum bisa bicara. Gue mau ajak kalian dengerin cerita yang mungkin kalian juga pernah alami atau mungkin sedang kalian alami sekarang. Karena faktanya, trauma itu punya banyak rupa dan semua orang menyimpan lukanya masing-masing. Di sini gue akan bahas 3 terkait dengan trauma. Yang pertama, yang tadi gue udah jelasin, trauma karena bully. Yang kedua, trauma karena keluarga. Dan yang ketiga, trauma karena pelecehan. Gue ambil dari kasus-kasus yang paling umum dan banyak orang-orang rasain. Pertama, trauma karena bully. Gue mulai dari apa yang paling sering terjadi, tapi masih sering dianggap remeh, bully. Bullying itu bukan cuma soal dipukul atau dimaki. Kadang, yang paling menyakitkan justru kata-kata yang diucapkan sambil tertawa. Lelucon yang katanya cuman bercanda, tapi terus membekas di kepala orang. Dulu, waktu sekolah, gue sering dibully. Dianggap aneh, dibilang gak asik, gak layak temenan, atau sekedar diejek karena hal-hal kecil. Entah itu cara jalan, suara, gaya rambut, atau apapun yang menjadi bahan bercandaan mereka. Waktu itu gue gak ngerti kenapa. Gue cuma jadi diri sendiri, tapi perlakuan itu bikin gue mulai mempertanyakan, siapa sih diri gue? Gue mulai menyimpan banyak ketakutan. Ketakutan yang gak bisa dijelaskan. Gue takut ngomong, takut salah, takut dilihat orang. Tiap mau ngeluarin pendapat ataupun hal-hal yang lain, kepala gue sering muncul suara-suara kayak, gue diketawain gak ya? Siapa sih yang mau dengerin omongan gue? Emang gue pantas ada di sini? Dan itu berlangsung bertahun-tahun, bahkan sampai gue dewasa. Trauma karena bullying ini kadang gak disadari, tapi dia pelan-pelan mencuri keberanian, mengikis rasa percaya diri,
membuat kita tumbuh dengan rasa rendah diri daripada yang lain. Bukan karena kita nggak punya potensi, bukan. Tapi karena kita dulu diajari secara kejam bahwa menjadi diri sendiri itu salah. Sekarang gue tahu, bukan gue yang salah. Tapi luka itu butuh waktu untuk benar-benar sembuh. Butuh ruang yang aman dan orang-orang yang mau mendengar tanpa menghakimi. Yang kedua, trauma karena keluarga. Trauma ini lebih sunyi, tapi efeknya bisa jauh lebih dalam. Trauma karena keluarga. Ya, kalian gak salah dengar. Banyak orang yang ngerasain hal ini. Trauma yang datang bahkan dari orang yang paling dekat dengan mereka. Orang yang seharusnya menjadi tempat aman, tempat pulang. Tapi gimana? Kalau rumah justru jadi tempat paling menyeramkan untuk kita pulang. Tempat yang dimana kita merasa paling sendirian. Gue tumbuh di keluarga yang gak terbiasa menunjukkan emosi. Kalau gue lagi cerita tentang perasaan, jawabannya kayak ngeremehin gue. Kayak, lu lebay. Gitu doang. Lemah. Dan lain-lain. Lama-lama gue belajar untuk tidak cerita lagi. Bukan karena tidak ada yang dirasakan, tapi karena percuma. Gak ada ruang untuk gue benar-benar bisa didengar. Setiap kali gue mencoba terbuka, gue malah makin disalahin, diremehin, atau bahkan gue dianggap mengganggu. Dari situ, gue belajar satu hal. Lebih aman kalau gue diem. Dan ternyata hal itu berdampak sampai gue dewasa. Gue tumbuh jadi orang yang pendiam, tertutup, bahkan ke orang-orang terdekat. Gue selalu berpikir, ngapain sih cerita? Toh, orang-orang juga gak akan ada yang peduli. Gue jadi orang yang bisa tertawa di depan banyak orang, tapi gak pernah benar-benar ngerasa dilihat. Karena di dalam diri gue, masih ada anak kecil yang terluka, yang cuman pengen satu hal, didengar tanpa disalahkan. Trauma dari keluarga itu tricky, karena kadang bukan kekerasan fisik, tapi kekerasan emosional yang diabaikan. Padahal luka dari kata-kata dan sikap dingin itu bisa membekas seumur hidup. Dan buat sembuh dari itu, kita harus belajar hal yang dulu gak pernah kita punya. Percaya bahwa suara kita itu penting. Yang ketiga, ini mungkin trauma yang bahkan banyak orang-orang yang gak berani untuk bersuara ataupun speak up soal hal ini. Ya, trauma karena pelecehan. Ini adalah hal yang paling sulit diceritain orang. Trauma karena dilecehkan. Waktu itu gue masih kecil, masih belum paham apa-apa. Yang gue tahu ada sesuatu yang terjadi dan rasanya gak aman. Tapi gue takut ngomong, takut gak dipercaya. Bahkan gue sendiri pun bingung, apa gue yang salah? Karena kadang pelakunya bukan orang asing, kadang malah orang yang dikenal atau bahkan orang yang paling kita percaya. Dan sejak saat itu hidup gue mulai berubah. Gue mulai merasa tubuh gue bukan milik gue. Gue kehilangan rasa aman terhadap diri sendiri. Setiap kali bercermin, yang gue lihat bukan diri gue yang utuh, tapi bayangan dari seseorang yang ngerasa hancur. Gue ngerasa kotor, gak pantas, gak layak dicintain. Karena setiap gue interaksi, gue jadi penuh curiga. Setiap sentuhan, meskipun itu tulus, terasa mengancam. Yang lebih menyakitkan adalah rasa bersalah. Padahal gue bukan korban, tapi gue nyalain diri gue sendiri. Bertahun-tahun gue bertanya-tanya, kenapa sih gue gak bisa ngelawan? Emang ini salah gue ya? Kok gue gak ngomong dari dulu? Apa gue gak pantas dicintain ya? Apa gue gak pantas buat hidup ya? Tapi pelan-pelan gue mulai belajar satu hal penting. Itu bukan salah gue. Gue layak sembuh. Gue layak ngerasa aman di tubuh gue sendiri. Gue layak dicintain. Dan gue layak untuk hidup. Tapi prosesnya memang begitu panjang. Ada hari dimana gue ngerasa kuat, tapi ada hari juga dimana luka itu kembali terbuka dan gue ingat hal itu lagi. Dan kalau kalian juga pernah ngalamin hal yang sama, gue cuma mau bilang, kalian gak sendiri. Suara kalian penting. Luka kalian juga nyata.
dan kalian layak untuk sembuh, layak untuk dicintain, dan layak untuk hidup. Itu 3 trauma yang sering dialamin orang, yang bahkan mungkin orang-orang gak sadarin bahwa hal itu berdampak ke kehidupan seorang. Entah itu berdampak ke karakter mereka, kepercayaan diri mereka, atau bahkan hidup mereka ngerasa dirampas. Padahal buat kalian yang pernah ngelakuin hal itu sepele. Tapi buat orang lain, mungkin itu bisa jadi trauma yang membekas, bahkan buat hidup mereka, seumur hidup buat mereka. Di sini sebenarnya gue cerita bukan buat nyudutin siapapun, tapi untuk membuka mata bahwa trauma itu nyata. Meski tak terlihat, dampaknya bisa menghancurkan rasa percaya diri, bahkan membentuk versi diri yang tidak kita kenali. Tapi trauma bukan akhir, luka juga bukan akhir. Pelan-pelan kita bisa sembuh. Pelan-pelan kita bisa ngebangun kepercayaan diri kita lagi. Karena trauma bukan kamu. Kamu layak untuk hidup, kamu layak untuk tumbuh, bahkan kamu layak untuk menjadi versi terbaik di diri kamu. Karena kamu adalah seorang manusia yang bertumbuh dengan luka yang kamu jahit sendiri, dengan kekuatan yang pelan-pelan kamu kumpulkan sendiri, dan dengan keberanian yang kamu alami dengan menghadapi trauma itu. Dan hari ini mungkin adalah awal dari versi dirimu yang lebih utuh, lebih kuat, dan lebih berani. Nah, itu yang bisa gue jelasin tentang 3 trauma yang sering dialamin oleh orang. Trauma karena bully, trauma karena keluarga, dan yang paling parah trauma karena pelecehan. Ini trauma yang paling banyak dialamin orang, tapi luka ini terus diam karena tidak bersuara, karena orang-orang takut. Nah, itu yang bisa gue jelasin tentang 3 trauma itu, dan kenapa trauma itu bisa ngebunuh karakter, kepercayaan diri, atau bahkan ngebunuh hidup seseorang. Karena trauma itu membekas dalam ingatan, trauma itu ada tapi tidak terlihat, dan itu terus dibawa sampai kita dewasa atau bahkan seumur hidup. Nah, buat kalian yang pernah ngerasain hal itu, kalian gak sendiri. Kalian hebat, kalian bisa hidup dengan kaki kalian sendiri, dan kalian bisa tetap tersenyum seperti kalian belum pernah mengalami trauma itu. Waktu yang bisa nyembuhin kalian, mungkin bukan waktu yang sebentar, bahkan itu prosesnya panjang atau bahkan seumur hidup. Tapi gue yakin kalian bisa sembuh. Gue yakin kalian bisa senyum lagi sebelum trauma itu datang ke diri kalian. Nah, itu yang bisa gue bawain tentang podcast di Rumah Alam pada episode kali ini. Mungkin buat kalian yang mau sharing ataupun mau berbincang dengan kita, bisa DM ataupun message kita secara private kalau kalian ngerasa hal itu bisa didiskusiin.